Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi untuk sesi ke-6 di Cerita Jaruh. Setelah sesi 5 sudah kita lewati, dan di sesi ke-6 ini kita spesial bersama dengan Ibu Dr. Rosita Al-Katiri MMKes, dan beliau ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Nah, selain itu juga beliau ini akan memberikan banyak pandangan ya terkait dengan COVID-19 yang sedang menjadi pandemik, bukan cuma di Indonesia, Maluku Utara khususnya juga menjadi pandemik hingga sekarang ini. Dan tentunya tema kita pada malam hari ini adalah stigma COVID antara reaktif dan positif. Bagaimana supaya masyarakat milenial atau anak-anak milenial juga bisa memahami ini? Langsung saja kita sapa ya narasumber kita di samping. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Benar-benar sehat ya? Alhamdulillah. Makin cerah ya. Makin ceria dan makin cerah. Baik. Tema kita soal stigma COVID ya, antara reaktif menuju positif atau negatif. Ini masyarakat ingin bertanya-tanya soal ini. Langsung saja itu. Baik ya, ini sekarang ini lagi ngetrennya rapid test. Rapid test. Ya, rapid test ini dua penilaian, yaitu reaktif dan non reaktif. Ya, reaktif ini apabila terbaca ada menunjukkan hasil, yaitu garis positifnya ada 2, ya, sehingga bisa dikatakan memberikan itu adalah reaktif. Apabila seseorang itu melakukan rapid test selanjutnya hasilnya reaktif, maka orang tersebut sudah ditemukan atau terdeteksinya antibodi atau antigen di dalam tubuhnya. Nah, tindak lanjutannya apa? Maka orang tersebut sudah harus dilakukan rujukan ke rumah sakit atau tempat fasilitas yang memiliki sarana untuk dilakukan pemeriksaan swab. Ya, seperti itu. Apabila hasilnya non reaktif, maka orang tersebut wajib untuk melakukan pemeriksaan kembali. Kenapa harus dianjurkan untuk pemeriksaan kedua kembali setelah 7-10 hari dari pemeriksaan yang pertama? Ditakutkan pada saat dilakukan pemeriksaan pertama, tubuh belum memiliki atau membentuk antibodi akibat baru masuk dalam fase awal terjangkit atau terinfeksinya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa fase penyakit, yaitu namanya fase awal 0-7 hari. Pada saat orang itu terinfeksi, pada saat orang itu terinfeksi 0-7 hari pada fase awal, belum terbaca sama sekali pada tes rapid test tersebut. Untuk itu dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan kembali 7-10 hari. 7-10 hari. Jadi banyak masyarakat ya yang juga ingin bertanya-tanya soal bagaimana seseorang itu bisa dikatakan reaktif COVID ini. Misalnya jangan sampai mereka mungkin sakit lain. Masyarakat ingin tahu, jangan sampai hanya demam, dites, mungkin suhu badannya naik karena potensi dia lagi demam dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibedakan. Iya, betul sekali. Kadang-kala kita stigma di masyarakat yang timbul sekarang ini, apabila seseorang itu hasil rapid testnya sudah reaktif, maka paniknya luar biasa. Ya, perlu teman-teman ketahui, masyarakat ketahui bersama bahwa yang terbaca dalam alat rapid test bukanlah virus coronanya. Ya, yang terbaca yaitu antibodi, antigen. Antibodi ini adalah tentaranya tubuh, di mana tubuh akan membentuk suatu namanya antibodi pada saat tubuh itu terinfeksi virus. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan virusnya yang terdeteksi, tetapi antibodinya yang terdeteksi. Kapan seseorang itu akan terbentuk antibodi? Pada saat dia terinfeksi. Jadi virus ini macam-macam, bukan hanya COVID atau Corona. Jadi silakan apabila setelah hasilnya reaktif melakukan pemeriksaan swab, dan hasilnya jangan kaget kalau negatif, karena mungkin bukan terinfeksi akibat dari virus corona tersebut. Jadi tidak usah khawatir. Kita lihat beberapa kasus ada yang ingin pulang karena merasa hasil tesnya lama. Apa sih penyebabnya hasil tesnya keluar lama? Terus yang kedua, mereka merasa bahwa saya tidak sakit, tapi kenapa disuruh menginap, di karantina dan sebagainya. Ini mungkin ada gangguan psikologi juga. Dari unsur kesehatan sendiri melihat ini seperti apa? Ya, jadi yang tadi kita bahas tentang fase aktif. Di saat seseorang itu sudah terpapar atau terinfeksi virus 0-7 hari, apabila imunitasnya bagus dan baik, maka tidak akan tampak gejala. Apabila imunitasnya tidak baik, maka akan timbul gejala. Apa sajakah yang mempengaruhi
tidak stres ya. Tidak stres ini banyak macam. Jadi apabila seseorang itu stres, maka semua gangguan yang tadi saya sebutkan, gangguan tidur, gangguan makan, semuanya akan terganggu. Jadi banyak nih orang di luar sana yang melihat, loh kok ada pasien terkonfirmasi positif COVID tapi tidak ada gejala. Kenapa? Karena imunitasnya baik, imunitasnya bagus, seperti itu, sehingga tidak tampak gejala. Ada juga beberapa pasien kita yang sudah terkonfirmasi positif menunjukkan gejala. Kenapa? Karena memang ada penyakit-penyakit penyerta. Iya. Kita lihat ada status kayak PDP, ODP, OTG, dan terkonfirmasi positif. Sebenarnya kalau kita lihat banyak yang datang ke Maluku Utara, khususnya melalui bandara, itu kan sudah harus melewati protokol dan sebagainya. Ada yang minta dikarantina secara mandiri, isolasi mandiri dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya bisa memberikan pemahaman kepada mereka ini, PDP, ODP, OTG dan sebagainya, untuk bisa memahami bahwa COVID ini virus yang berbahaya gitu. Tapi hingga sejauh ini orang merasa enteng-enteng saja. Ya, gitu. Ya betul sekali, ini adalah tantangan menurut saya. Ada seni dalam penyampaian informasi. Ini adalah tantangan kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi kita juga pemerhati COVID ya. Bagaimana semua unsur harus digerakkan, semua sektor harus digerakkan. Untuk itu saya minta dengan teman-teman lainnya, mari kita sama-sama bagaimana merasionalkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat itu dengan sukarela mau mengikuti protokol-protokol dari pemerintah. Ya, jadi ini memang bukan hal yang mudah ya, tapi tidak mungkin. Oke. Kita tahu Ibu Dokter sendiri juga mantan sekretaris Satgas COVID Provinsi Maluku Utara. Sejauh pengalaman selama berada di Satgas itu sendiri bagaimana sih? Ini merupakan pengalaman saya yang paling menarik dalam hidup saya, yaitu menjadi sekretaris dari Satgas COVID ini. Intinya satu, bagaimana kita masyarakat membuktikan bahwa, bagaimana pemerintah membuktikan kepada masyarakat bahwa kita tidak tinggal diam. Ya, karena selama ini persepsi dari masyarakat ini bahwa pemerintah hanya diam. Ya, jadi ini kami buktikan kepada masyarakat kami tidak diam. Ya, kami di provinsi sebagai manajerial, ya, jadi kami membantu kabupaten kota dalam hal penanganan COVID ini. Jadi apapun kekurangan dari kabupaten kota terkait tentang penanggulangan COVID, ya sama-sama kita dampingi. Nah, jadi untuk itu ada beberapa kabupaten yang sudah kami kunjungi, ya, yang terdekat saja ya, karena ini kan aksesnya ada yang tutup. Nah, jadi yang terdekat saja sudah kami kunjungi beberapa. Ya, alhamdulillah sejauh ini upaya-upaya yang kami lakukan memang belum dapat dikatakan maksimal, tapi karena akses yang sedang ditutup pada saat ini, tapi kami selalu berupaya komunikasi via telepon maupun ada video conference dengan teman-teman di kabupaten kota. Iya, ada beberapa wilayah di kabupaten kota yang juga sudah menutup, sehingga mungkin terkendala untuk bisa sampai ke sana. Kota Ternate menjadi pasien yang cukup lumayan banyak terkonfirmasi positif. Beberapa kabupaten kota tidak terlalu banyak. Mungkin ada beberapa alasan yang menjadi penyebab, Dokter. Iya, jadi ini kita lihat wilayah dan jumlah penduduk. Kita sini padatnya luar biasa. Ya, dan Ternate ini merupakan pintu masuk dari Provinsi Maluku Utara. Sehingga memang diperkirakan sudah dari awal bahwa Kota Ternate akan tinggi sekali kasus COVID ketimbang dengan kabupaten kota lainnya. Oke, baik. Yang terakhir, karena memang mantan sekretaris Satgas COVID Provinsi Maluku Utara, sebenarnya fungsi dan tujuan dari tim Satgas sendiri ini apa? Karena masyarakat ingin tahu sebenarnya sebagai yang punya pengalaman. Jadi tim Satgas ini dibentuk cuma satu. Ini kita akan koordinasinya dari pusat. Bagaimana kita dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Ya, selanjutnya kita akan terapkan di provinsi dan kita akan membantu kabupaten kota untuk menerapkan hal yang sama. Ya, pandemi ini bukan hal yang mudah dan untuk dilalui oleh bangsa kita, teman-teman. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua, mari bersama-sama pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID ini. Oke, harapan terakhir bagi Ibu Dokter sendiri, walaupun sudah menjadi mantan sekretaris Satgas, tapi setidaknya sosialisasi berupa
menjaga diri, protokol kesehatan, cuci tangan bersih dan sebagainya terus diupayakan. Harapan Ibu Dokter Ya, sendiri. harapan saya, mari sama-sama masyarakat sudah saatnya kita untuk sadar bahwa ini adalah pandemi, ini berbahaya, ini adalah coronavirus disease yaitu COVID-19 yang penyebarannya semakin hari semakin meningkat. Virusnya sudah bermutasi. Yang di Cina di sana beda dengan yang di Indonesia di sini. Akibat virus ini cukup cerdas untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi ini bukan menakut-nakutin sama teman-teman, sama masyarakat, tetapi marilah sama-sama sudah saatnya kita untuk sadar, carilah informasi yang tepat ya dari media-media dan sumber-sumber yang dapat dipercaya sehingga kita dapat mengkonsumsinya dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Tapi sebelum kita menutup, mungkin saya persilakan Ibu Dokter untuk mencicipi kopi Jarot dulu. Baik, iya, kita cicipi dulu kopi Jarot. Dan seperti biasanya, kopi Jarot ini mungkin ini Ibu Dokter baru pertama kali merasakan. Pertama kali, dia agak pekat, manis, tapi sesuai. Ya, coba Ibu Dokter rasa dulu. Boleh ya, sesuai ya. Ini cocok dengan selera saya. Oke, tidak PHP ya. Baik, terima kasih untuk kalian yang masih tetap konsisten mendengarkan video-video edukasi kami dan sudah usai bersama dengan Ibu Dokter Rosita yang tentunya banyak pencerahan yang diberikan terkait dengan bagaimana sih melihat COVID-19 ini bukan sebagai main-main, tapi juga tidak perlu terlalu takut